Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Anang Hadi Cahyono MPD serta teman-teman yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Safitri yang ber-MPM 721 720 278. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Adapun topik yang akan saya bahas adalah perkembangan perangkat keras teknologi informasi. Teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan saintifik ke praktis. Aplikasi praktis dari sains dalam industri atau bisnis. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input data dan mengolahnya menjadi suatu informasi yang diinginkan. Dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memorinya, serta dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya, di mana kerja secara otomatis. Sistem komputer terdiri dari 3 elemen. 1. Hardware. Hardware adalah perangkat keras yang terdiri dari monitor, CPU, keyboard, dan lain sebagainya. 2. Software. Software adalah perangkat lunak yang terdiri dari OS Windows dan Linux, bahasa pemrograman Pascal, Microsoft Office, dan lain sebagainya. 3. Brainware. Brainware adalah manusia yang mengendalikan dan mengoperasikan komputer. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dibedakan dalam 2 periode perkembangan, yaitu periode sebelum tahun 1940 dan sesudah 1940. Sebelum tahun 1940 dikatakan sebagai evolusi komputer dengan teknologi mekanik. Komputer generasi pertama di tahun 1940 sampai dengan 1959. Contoh gambarnya berada di samping tulisan. ENIAC, singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Calculator, merupakan komputer pertama yang digunakan untuk keperluan umum. Proposal ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan dimulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John Mauchly dan John Presper Eckert di Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. Komputer komersial pertama, Univac, pada tahun 1950 yang dikeluarkan oleh perusahaan IBM dan Sperry yang digunakan pertama kali untuk keperluan kalkulasi sensus AS tahun 1951 dan dioperasikan sampai tahun 1963. Contoh gambarnya berada di samping tulisan. IBM memproduksi IBM 605 dan IBM 701 pada tahun 1953. Yang berorientasi pada aplikasi bisnis dan merupakan komputer yang paling populer sampai dengan tahun 1959. IBM 705 dikeluarkan untuk menggantikan IBM 701. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1964. Komputer generasi kedua ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan metode untuk menggantikan tabung vakum. 2. Sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari Magnetic Core Storage. 4. Menggunakan simpanan luar berupa Magnetic Tape and Magnetic Disk. 5. Kemampuan melakukan proses real-time and real sharing. 6. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dari generasi pertama. 7. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu bisa melakukan jutaan operasi per detik. 8. Kebutuhan akan daya listrik lebih kecil. 9. Orientasinya program tidak lagi tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga sudah ke aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1970. 1. Transistor menghasilkan panas yang cukup besar, berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. 2.
Jack Kirby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC Integrated Circuit di tahun 1958. 3. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. 4. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. 5. Menggunakan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak atau multiprogramming, dan dapat memproses sejumlah data dari sumber-sumber berbeda pada waktu bersamaan atau multiprocessing. 6. Lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 1000 kali lipat dari komputer generasi pertama dengan ukuran mikrosekon bahkan nanosekon. Komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai dengan 1980 yang menggunakan LSI atau Bipolar Large Scale dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk internal memori, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Contohnya BMC, IBM, dan Apple. Ultra Large Scale Integration atau ULSI. 1. Meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. 2. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam, mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Komputer generasi kelima pada tahun 1980 sampai dengan sekarang dan akan datang. Komputer pada generasi ini dapat menerjemahkan bahasa manusia serta adanya penghematan energi komputer yang biasa disebut sebagai artificial intelligence, selain berbasis GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Contoh komputer yang lahir pada generasi kelima berbasis x86 seperti COP 286 yang dikenal pada tahun 1982 dengan 134.000 transistor, kemudian chip 386 tahun 1983 dengan 275.000 transistor, sedangkan chip 486 diperkenalkan pada tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Selanjutnya, tahun 1993 Intel memperkenalkan keluarga prosesor 586 yang disebut sebagai Pentium 1 dengan jumlah transistor 3,1 juta untuk melakukan MIPS, million instruksi per second. Kemudian generasi berikut Pentium 2,3 dan 4. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dari keluarga Intel dengan arsitektur 32 bit. Tahun 2001, Intel mengumpulkan prosesor Itanium atau Connected Merchant yang merupakan prosesor yang berbasis arsitektur 64 bit. Generasi masa depan, biochip yang terbuat dari bahan protein. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam teknologi penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Peranan teknologi informasi. TI di bidang dunia perbankan, itu terdiri dari online banking, ATM, call center, mobil banking, dan lain sebagainya. TI dalam bidang pendidikan terdiri dari sistem pembelajaran multimedia,
perangkat lunak edutainment, dan learning. Demikian presentasi dari saya, Bella Dwi Safitri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.